Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senia Herianti, NIM 1802407. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dari jurusan Administrasi Pendidikan kelas A angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait contoh kasus taktik mempengaruhi di Cina. Nah, kasus ini sesuai dengan materi kelompok 8, yaitu terkait strategi dalam menjinakkan kekuasaan dan kewenangan. Dari materi yang sudah saya jelaskan mengenai strategi dalam menjinakkan kekuasaan dan kewenangan, ada 7 jenis teknik yang biasa digunakan di dalam sebuah organisasi yang berasal dari hasil penelitian Yuval, Letzinger, and Lucia pada tahun 1992. Nah, taktik tersebut yaitu taktik yang pertama ada taktik persuasi rasional, yang kedua ada taktik daya tarik inspirasional, yang ketiga ada taktik konsultasi, yang keempat ada taktik dengan mengucapkan kata-kata manis, yang kelima ada daya tarik pribadi, dan selanjutnya ada pertukaran atau exchange, selanjutnya ada teknik koalisi, lalu ada teknik tekanan atau pressure, dan yang terakhir ada taktik mengesahkan. Nah, lalu saya mengambil suatu studi terkini yang mempelajari perbedaan perilaku manajer di Cina, Taiwan, dan Hong Kong. Menemukan bahwa 3 subkultur tersebut berbeda dalam hal taktik mempengaruhi. Nah, dapat kita ketahui bahwa taktik merupakan cara-cara yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik orang yang merupakan atasan, rekan setingkat, ataupun bawahannya. Nah, dengan mengetahui dan menggunakan hal ini, maka seseorang dapat mempengaruhi orang lain dengan tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki kekuasaan atau seorang manajer yang berada dalam sebuah negara yang berbeda cenderung memilih taktik yang berbeda juga. Tetapi pada dasarnya, perbedaan taktik ini cenderung konsisten dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara-negara tersebut. Nah, manajer dari Cina, Taiwan, dan Hong Kong ini percaya bahwa taktik yang dinamakan dengan persuasi rasional dan exchange atau pertukaran ini merupakan taktik mempengaruhi yang paling efektif. Nah, dapat diketahui bahwa taktik persuasi rasional ini yaitu taktik yang terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan alasan yang logis dan bukti-bukti nyata agar orang lain itu tertarik. Sedangkan taktik exchange atau taktik pertukaran ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan memberikan suatu keuntungan tertentu kepada orang yang dijadikan target sebagai imbalan atas kemauannya mengikuti suatu permintaan tertentu. Nah, sedangkan manajer di Taiwan ini cenderung menggunakan taktik daya tarik inspirasional dan juga taktik dengan mengucapkan kata-kata manis atau ingratiation. Nah, dapat diketahui bahwa taktik daya tarik inspirasional ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain atau memintanya untuk melakukan sesuatu karena merupakan teman atau karena dianggap loyal. Nah, sedangkan taktik ingratiation atau taktik dengan menggunakan kata-kata manis ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kata-kata yang membahagiakan. Nah, kedua taktik tersebut lebih banyak digunakan oleh manajer di Taiwan dibandingkan dengan manajer dari Cina Daratan dan juga Hong Kong. Lalu, manajer dari Hong Kong menilai taktik pressure atau taktik dengan tekanan ini sebagai sesuatu yang lebih efektif dalam mempengaruhi orang lain dibandingkan dengan manajer dari Taiwan dan Cina Daratan. Nah, dapat kita ketahui bahwa taktik pressure atau tekanan ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman, peringatan, atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu.
Nah, kemudian ada juga suatu studi perbandingan antara manajer USA dan Cina. Nah, hasil studi tersebut menunjukkan bahwa para manajer Amerika memandang alasan sebagai taktik yang paling efektif. Nah, sedangkan manajer Cina sendiri lebih menyukai taktik koalisi. Nah, taktik yang dipilih oleh setiap kedua negara tersebut mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang dianutnya. Nah, seperti halnya dengan ration adalah konsisten dengan preferensi orang Amerika yang lebih menyukai konfrontasi langsung dan penggunaan rational persuasion untuk mempengaruhi orang lain. Demikian pula taktik koalisi yang dipilih oleh Cina konsisten dengan preferensi orang Cina yang lebih sering dan senang menggunakan cara tidak langsung untuk permintaan yang sulit atau kontroversial. Dari penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa taktik mempengaruhi orang lain ini sangat penting bagi setiap orang, terlebih lagi bagi para manajer atau seorang pimpinan dalam sebuah organisasi. Dengan mengetahui strategi atau taktik mempengaruhi orang lain ini, maka seorang pemimpin dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Selain itu, perbedaan-perbedaan dalam taktik mempengaruhi di setiap negara juga dapat membuat hubungan bisnis menjadi sulit. Maka dari itu, organisasi atau setiap perusahaan itu sebaiknya memahami hal ini. Misalnya dengan membuat manajer sadar akan adanya perbedaan-perbedaan dalam suatu budaya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.